Assalamualaikum anak-anak hebat. Siapa yang pernah melihat bulan di langit? Itu ciptaan Allah loh. Kalian pernah melihat nggak kalau bulan di langit itu bentuknya berubah-ubah? Penasaran dong kenapa bentuk bulan di langit berubah-ubah? Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fase-fase bulan. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita bisa melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya pantulannya yang sampai ke bumi. Kalian tentu pernah melihat dong bulan di langit. Bentuk bulan dari hari ke hari itu selalu berubah-ubah ya jika dilihat dari bumi. Nah, hal itu dinamakan fase bulan. Fase bulan tergantung kepada kedudukan bulan terhadap matahari jika dilihat dari bumi. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fase-fase bulan. Perhatikanlah gambar berikut. Di sini ada gambar bumi, bulan, dan matahari. Kita fokus karena kita sedang mempelajari fase-fase bulan, maka kita fokus ke belahan bumi yang sedang mengalami malam hari. Nah, pada saat bumi atau belahan bumi yang sedang mengalami malam hari, di sini tidak tampak bulan. Bulannya itu ada di belahan bumi yang sedang mengalami siang hari. Oleh karena itu, kalau keadaan seperti ini, biasanya ini terjadi pada hari ke-1 di awal bulan. Ya, ini disebut fase 1 atau new moon, di mana sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Ya, dan kita tidak bisa melihat bulan sama sekali. Jadi, pada fase 1 ini di langit tampak gelap. Tidak ada bulan sama sekali. Ini merupakan fase new moon. Pada fase yang kedua, ini biasanya terjadi pada hari keempat, di mana fase ini adalah dinamakan fase bulan sabit. Ya, sisi bulan yang menyala kurang dari setengah dan sebagian fase berlangsung. Bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Fase yang ketiga ini dinamakan first quarter tahap 1 ya, atau ini dinamakan bulan setengah. Ya, biasanya terjadi pada hari ke-8 di mana posisi bulan, bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Sehingga kita melihat persis separuh bagian bulan yang disinari matahari dan separuh bagian lagi gelap atau bulan terlihat setengah bersinar. Pada fase 4 ini dinamakan fase waxing gibbous atau kuartal 1, di mana sisi bulan yang menyala lebih dari setengah. Dan selama fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Fase 4 ini biasanya terjadi pada hari ke-11. Fase yang kelima adalah fase full moon atau bulan purnama, di mana sisi bulan yang menghadap bumi menghadap cahaya matahari yang benar-benar terang, sehingga sangat menyorot. Maka bulan terlihat seluruhnya. Hal ini terjadi ketika bulan berada di sisi berlawanan dengan bumi. Fase yang kelima ini biasanya terjadi pada hari ke-14. Selanjutnya adalah fase 6. Ya, fase 6 ini dinamakan waning gibbous, di mana bagian bulan yang terlihat dari bumi secara bertahap menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi ketika bulan sudah memasuki masa akhir full moon. Biasanya ini terjadi pada hari ke-17 ya anak-anak.
Fase selanjutnya yaitu adalah fase ketujuh. Fase ketujuh ini ya dinamakan bulan kuartal 3 ya atau third quarter. Bulan ini mencapai tahap ketika posisi bulan, bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Sehingga terlihat separuh bagian bulan yang disinari matahari dan separuh bagian lagi gelap atau bulan terlihat setengah bersinar. Ini biasanya terjadi pada hari ke-21. Fase bulan yang terakhir adalah fase ke-8. Fase ke-8 ini dinamakan fase sabitua, di mana cahaya yang dimiliki bulan terus memudar dan bertahap mengecil sampai ke tahap bulan baro. Ini biasanya terjadi pada hari ke-25. Nah anak-anak, jadi dari tadi penjelasan ibu tentang fase-fase bulan, berapa lama waktu bulan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap ya? Siapa yang bisa jawab? Pasti kalian sudah tahu dong jawabannya. Ya betul ya. Jadi bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk dapat menyelesaikan satu fase. Lengkapnya yaitu kira-kira sekitar 1 bulan. Gimana sekarang? Sudah tahu dong kenapa bulan tampak di langit itu berubah-ubah bentuknya? Oke anak-anak, itu penjelasan dari ibu yang tadi ya. Semoga kalian mengerti. Dan jika kalian paham dan bermanfaat, tolong share ya videonya ke teman-teman kalian agar ilmunya lebih bermanfaat. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum.